Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda bertemu seseorang yang kehadirannya terasa menenangkan? Ucapannya sederhana, tapi mengena. Dan sikapnya membuat hati kita ikut damai. Mereka tidak selalu berbicara soal agama, tidak selalu terlihat suci. Namun dari caranya hidup, kita bisa merasakan kedalaman jiwa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Orang seperti ini biasanya memiliki spiritual yang tinggi. Bukan karena mereka paling banyak beribadah secara lahiriah, tetapi karena hatinya terlatih untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih dalam. Video ini bukan untuk menghakimi siapa yang lebih baik atau lebih buruk. Video ini adalah cermin agar kita bisa berkaca dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Sudah sejauh mana spiritualitas saya membentuk cara saya hidup? Inilah 5 kebiasaan orang yang mempunyai spiritual tinggi, yang mungkin selama ini luput kita sadari, namun justru sangat menentukan kualitas hidup dan ketenangan batin kita. Mereka menjaga hubungan dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Orang yang memiliki spiritual tinggi tidak menjadikan Tuhan hanya sebagai tempat kembali ketika hidup terasa sesak dan penuh masalah. Bagi mereka, hubungan dengan Tuhan adalah napas batin yang menghidupi keseharian, baik saat hati sedang gembira maupun ketika jiwa terasa lelah. Mereka menyadari bahwa jika Tuhan hanya diingat saat susah, maka hubungan itu belum tumbuh dari kesadaran, melainkan dari keterpaksaan. Dalam keadaan lapang, ketika rezeki mengalir dan hidup terasa mudah, mereka tetap menjaga rasa bergantung kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa kelapangan seringkali lebih berbahaya daripada kesempitan. Karena di sanalah manusia mudah lupa diri, merasa mampu berdiri sendiri, dan perlahan menjauh dari sumber kekuatan sejatinya. Hubungan dengan Tuhan bagi mereka tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ritual panjang yang ingin dilihat orang lain. Kadang cukup dengan kesadaran sunyi di dalam hati, dengan doa yang lirih, atau dengan sikap menerima keadaan tanpa banyak protes. Yang terpenting bukan seberapa terlihat ibadahnya, tetapi seberapa hidup kesadaran ketuhanannya dalam setiap langkah. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, orang dengan spiritual tinggi tidak langsung tenggelam dalam kekecewaan. Mereka mungkin bersedih, tetapi kesedihan itu tidak menghilangkan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang belum mereka pahami. Mereka percaya tidak ada peristiwa yang hadir tanpa izin dan tujuan darinya. Alih-alih terus bertanya mengapa hal buruk menimpa dirinya, mereka belajar mengubah pertanyaan menjadi lebih dewasa. Mereka bertanya apa yang bisa dipelajari, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana tetap menjaga hati agar tidak membenci takdir. Dari sini, luka tidak berubah menjadi kepahitan, tetapi menjadi ruang perenungan. Mereka juga paham bahwa iman tidak selalu stabil. Ada masa di mana hati terasa dekat, dan ada masa di mana doa terasa kering tanpa rasa. Namun mereka tidak panik menghadapi fase itu, karena mereka mengerti bahwa iman adalah perjalanan, bukan kondisi yang selalu sempurna setiap saat. Saat merasa jauh dari Tuhan, mereka tidak lari, justru kembali dengan rendah hati. Mereka datang tanpa topeng kesalehan, tanpa berpura-pura kuat, membawa kejujuran tentang rapuhnya diri sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, mereka tidak berusaha terlihat suci, tetapi berusaha tulus. Hubungan mereka dengan Tuhan tidak bersifat transaksional. Mereka tidak beribadah hanya untuk menuntut dikabulkannya keinginan. Mereka beribadah karena sadar bahwa tanpa Tuhan, hati akan kosong, arah hidup akan kabur, dan jiwa akan mudah lelah oleh dunia. Keyakinan inilah yang membuat hidup mereka terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya lebih sedikit dibanding orang lain, tetapi karena mereka tidak memikul beban hidup sendirian. Ada rasa disandarkan, ada rasa ditemani, bahkan ketika tidak ada satupun manusia yang mengerti. Mereka percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Ketika doa belum terjawab, mereka belajar menunggu tanpa menyimpan kemarahan. Mereka sadar bahwa penundaan bukan penolakan, dan apa yang terasa lambat seringkali sedang dipersiapkan agar datang dengan cara yang lebih baik. Kesadaran spiritual ini melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Entah hidup sedang ramai atau sepi, hati mereka tetap memiliki tempat untuk pulang. Tempat di mana segala kegelisahan boleh dilepas tanpa harus dijelaskan dengan kata-kata. Bagi mereka, Tuhan bukan sekadar pelengkap hidup, melainkan pusat orientasi hidup. Dari keyakinan kepada Tuhan inilah, cara berpikir, cara bersikap, dan cara mengambil keputusan dibentuk secara perlahan, namun konsisten. Karena itu, mereka tidak mudah mengeluh berlebihan. Bukan karena hidup mereka selalu baik-baik saja, tetapi karena mereka percaya bahwa setiap kesulitan selalu datang bersama kekuatan untuk menghadapinya. Kepercayaan ini juga membuat mereka tidak mudah putus asa. Selama masih ada Tuhan,
Mereka yakin selalu ada jalan, meskipun jalan itu belum terlihat hari ini. Harapan mereka tidak sepenuhnya bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Mereka memahami bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak menjamin hidup bebas dari masalah. Namun kedekatan itu menjamin hati tidak mudah hancur saat masalah datang. Ada keteguhan yang tumbuh perlahan dari dalam. Inilah fondasi utama spiritualitas yang matang, yaitu hubungan yang jujur, konsisten, dan penuh kesadaran dengan Sang Pencipta. Tanpa hubungan ini, spiritualitas hanya akan menjadi wacana yang indah, namun kosong. Dengan hubungan ini, hidup terasa lebih bermakna, lebih terarah, dan lebih bisa diterima apa adanya. Karena pada akhirnya, manusia yang paling tenang bukanlah yang paling banyak memiliki, tetapi yang paling percaya kepada Tuhannya. Percaya bahwa tidak ada satu pun air mata yang jatuh sia-sia. Percaya bahwa tidak ada doa yang benar-benar hilang. Percaya bahwa Tuhan selalu lebih dekat daripada yang sering kita bayangkan. Dan dari keyakinan inilah, seluruh kebiasaan spiritual lainnya tumbuh dengan alami. Bukan karena paksaan, tetapi karena kebutuhan jiwa yang ingin hidup dalam ketenangan dan makna. Mereka tidak mudah menghakimi orang lain. Orang yang memiliki spiritual tinggi memahami bahwa setiap manusia sedang menjalani perjalanan hidup yang tidak sama. Mereka sadar bahwa apa yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kisah yang sebenarnya. Karena itu, mereka berhati-hati dalam menilai, apalagi menghakimi kehidupan orang lain hanya dari satu peristiwa atau satu kesalahan. Mereka mengerti bahwa setiap orang membawa luka yang tidak selalu terlihat. Senyum yang tampak ringan bisa menyembunyikan beban yang berat. Dan sikap yang tampak salah bisa lahir dari keadaan yang sulit. Kesadaran ini membuat mereka memilih untuk menahan diri sebelum memberi penilaian. Alih-alih cepat menyalahkan, mereka berusaha memahami. Bukan karena mereka selalu membenarkan semua perilaku, tetapi karena mereka tahu bahwa penghakiman jarang melahirkan perubahan. Yang sering mengubah seseorang justru adalah rasa dimengerti dan diterima sebagai manusia yang sedang belajar. Orang dengan spiritual tinggi tidak merasa hidupnya paling benar. Mereka sadar bahwa jika Tuhan menutup aib mereka sendiri, bukan berarti mereka lebih suci, tetapi karena Tuhan Maha Penyayang. Dari kesadaran inilah, tumbuh rasa rendah hati yang membuat mereka enggan merendahkan orang lain. Mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses manusia. Bahkan orang yang hari ini terlihat baik, pernah berada di titik jatuhnya masing-masing. Kesadaran ini membuat mereka tidak tergesa-gesa memberi label buruk kepada siapapun. Dalam pergaulan, mereka cenderung menjadi pendengar yang baik. Mereka lebih suka mendengar cerita seseorang secara utuh daripada memotong dengan penilaian sepihak. Mereka tahu bahwa seringkali manusia hanya butuh didengar, bukan dihakimi. Spiritualitas yang matang membuat mereka mampu memisahkan antara perbuatan dan pelakunya. Mereka bisa tidak setuju dengan suatu tindakan tanpa harus membenci orang yang melakukannya. Sikap ini lahir dari hati yang terlatih untuk adil dan lembut sekaligus. Mereka tidak menjadikan diri sebagai standar kebenaran bagi semua orang. Apa yang menurut mereka mudah dilakukan, belum tentu mudah bagi orang lain yang latar belakang hidupnya berbeda. Kesadaran ini menumbuhkan empati yang tulus. Orang dengan spiritual tinggi juga menjaga lisannya. Mereka tahu bahwa kata-kata bisa meninggalkan luka yang bertahan lama. Karena itu, mereka memilih berbicara dengan hati-hati, atau bahkan memilih diam jika ucapan hanya akan menambah keruh suasana. Mereka tidak menikmati gosip dan pembicaraan yang membuka aib orang lain. Bukan karena merasa paling baik, tetapi karena mereka sadar bahwa membicarakan keburukan orang lain hanya akan mengotori batin sendiri. Dalam hati mereka tumbuh keyakinan bahwa Tuhan adalah seadil-adilnya hakim. Manusia tidak diberi tugas untuk mengadili, melainkan untuk memperbaiki diri dan berbuat baik semampunya. Kesadaran ini membuat hidup mereka lebih ringan dan tidak dipenuhi kebencian. Mereka memahami bahwa suatu hari, mereka pun bisa berada di posisi orang yang hari ini disalahkan. Hidup bisa berputar dengan cara yang tidak terduga. Kesadaran ini membuat mereka menjaga sikap, karena mereka tahu roda kehidupan tidak selalu berada di atas. Ketika melihat kesalahan orang lain, mereka lebih memilih mendoakan daripada mencela. Mereka percaya bahwa doa adalah bentuk kepedulian yang paling sunyi, namun paling kuat. Doa tidak melukai, tetapi menguatkan. Spiritualitas mengajarkan mereka untuk melihat manusia sebagai makhluk yang sedang bertumbuh, bukan sebagai objek penilaian. Setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk sadar, berubah, dan kembali. Mereka tidak merasa perlu membuktikan diri lebih baik dengan merendahkan orang lain. Nilai diri mereka tidak bergantung pada perbandingan, tetapi pada hubungan batin dengan Tuhan. Dalam konflik,
Mereka berusaha memahami sebelum menuntut dipahami. Mereka tahu bahwa banyak pertengkaran terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena luka yang belum sembuh. Mereka juga belajar memaafkan, bukan karena melupakan, tetapi karena tidak ingin terus membawa beban emosi yang melelahkan. Memaafkan bagi mereka adalah bentuk kebebasan batin. Sikap tidak menghakimi ini membuat kehadiran mereka terasa menenangkan. Orang lain merasa aman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dicela atau direndahkan. Dari hati yang tidak gemar menghakimi, inilah tumbuh kasih yang tulus. Kasih yang tidak memilih, tidak bersyarat, dan tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Inilah tanda spiritualitas yang benar-benar hidup. Bukan yang sibuk menilai luar, tetapi yang tenang memperbaiki dalam, sambil berjalan bersama sesama manusia dengan sikap rendah hati dan penuh pengertian. Mereka menerima hidup dengan lapang dada. Orang yang memiliki spiritual tinggi tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan kenyataan hidup. Mereka memahami bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan keinginan manusia, dan tidak semua rencana akan berakhir seperti yang dibayangkan. Kesadaran ini membuat mereka berhenti memusuhi keadaan dan mulai belajar berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Penerimaan bagi mereka bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan batin. Menerima bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi berhenti menyalahkan takdir atas hal-hal yang memang berada di luar kendali. Dari sikap menerima inilah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Mereka memahami perbedaan antara apa yang bisa diusahakan dan apa yang harus diikhlaskan. Pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki, mereka tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun pada hal-hal yang memang tidak dapat diubah, mereka memilih untuk melepaskan tanpa menyimpan perlawanan di dalam hati. Orang dengan spiritual tinggi tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Mereka sadar bahwa perbandingan hanya akan melahirkan rasa kurang dan ketidakpuasan. Setiap manusia memiliki jalur takdir yang berbeda, dengan ujian dan pelajaran yang juga tidak sama. Kesadaran ini membuat mereka lebih fokus menjalani hidupnya sendiri dengan penuh kehadiran. Mereka tidak larut dalam pertanyaan mengapa hidup orang lain terlihat lebih mudah. Karena mereka paham bahwa setiap kemudahan pun memiliki tanggung jawab dan ujian tersendiri. Penerimaan juga membuat mereka tidak terus-menerus menyesali masa lalu. Mereka melihat masa lalu sebagai guru, bukan penjara. Kesalahan dan kegagalan tidak mereka jadikan alasan untuk membenci diri sendiri, tetapi sebagai bahan perenungan untuk tumbuh lebih bijaksana. Ketika harapan tidak tercapai, mereka memberi ruang bagi diri untuk merasakan sedih tanpa tenggelam di dalamnya. Mereka tidak menyangkal rasa sakit, tetapi juga tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai seluruh hidupnya. Mereka belajar merasakan, lalu melepaskan secara perlahan. Orang dengan spiritual tinggi memahami bahwa hidup tidak selalu adil menurut ukuran manusia. Namun mereka percaya bahwa keadilan Tuhan tidak selalu tampak dalam waktu singkat. Keyakinan ini membuat mereka mampu bersabar tanpa kehilangan harapan. Mereka tidak terus mempertanyakan mengapa hal baik terjadi pada orang tertentu dan hal sulit menimpa diri mereka. Mereka sadar bahwa hidup bukan perlombaan, dan kebahagiaan tidak ditentukan oleh urutan atau perbandingan. Penerimaan membuat hati mereka lebih lapang menghadapi kehilangan. Kehilangan orang, kesempatan, atau keadaan yang pernah diharapkan. Mereka mungkin berduka, tetapi mereka tidak menutup hati dari kenyataan bahwa semua yang datang pasti akan pergi pada waktunya. Mereka belajar melepaskan keterikatan yang berlebihan, bukan berarti tidak mencintai, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada sesuatu yang bisa hilang. Dari sinilah lahir ketenangan yang lebih stabil. Orang dengan spiritual tinggi tidak memaksakan hidup untuk selalu terlihat bahagia. Mereka jujur pada perasaan, tetapi tidak terjebak di dalamnya. Kejujuran batin ini membuat mereka lebih sehat secara emosional. Mereka juga tidak menyimpan dendam terlalu lama. Mereka sadar bahwa memelihara dendam hanya akan mengikat diri pada masa lalu. Dengan memaafkan, mereka membebaskan hati agar bisa melangkah lebih ringan. Penerimaan membuat mereka mampu melihat makna di balik peristiwa. Bahkan dalam keadaan sulit, mereka tetap bertanya apa yang bisa dipelajari, bukan hanya apa yang telah hilang. Hidup yang diterima apa adanya terasa lebih sederhana. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak keluhan, dan tidak banyak perlawanan batin. Dari kesederhanaan inilah tumbuh rasa syukur yang tulus. Mereka tidak menggantungkan ketenangan pada kondisi eksternal. Entah keadaan berubah atau tidak, mereka tetap berusaha menjaga keseimbangan batin. Inilah buah dari penerimaan yang mendalam. Orang dengan spiritual tinggi memahami bahwa mengontrol segalanya hanya akan melelahkan. Dengan melepaskan kebutuhan untuk menguasai, mereka menemukan ruang untuk bernapas dan hidup dengan lebih sadar. Penerimaan juga membuat mereka lebih mudah
berdamai dengan diri sendiri. Mereka menerima kekurangan tanpa membenci diri, dan menerima kelebihan tanpa merasa paling hebat. Hidup yang dijalani dengan lapang dada membuat langkah terasa lebih ringan. Tidak tergesa, tidak tertekan, dan tidak dipenuhi kecemasan berlebihan tentang masa depan. Inilah kebiasaan batin yang jarang terlihat, tetapi sangat terasa dampaknya. Penerimaan menjadikan hidup bukan beban yang harus dilawan, melainkan perjalanan yang dijalani dengan kesadaran, ketenangan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Hidup sederhana dan tidak berlebihan. Orang yang memiliki spiritual tinggi perlahan menyadari bahwa semakin banyak hal yang dikejar dalam hidup, semakin besar pula kegelisahan yang tumbuh di dalam hati. Karena itu, mereka tidak menjadikan hidup sebagai ajang pembuktian diri, melainkan sebagai ruang untuk menata batin agar tetap jernih dan tenang. Kesederhanaan bagi mereka bukan tentang kekurangan, tetapi tentang kebebasan. Bebas dari dorongan untuk selalu terlihat lebih, bebas dari keinginan untuk selalu dibandingkan, dan bebas dari tekanan untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh pandangan orang lain. Mereka memahami bahwa keinginan manusia tidak pernah benar-benar habis. Jika dituruti tanpa kendali, keinginan justru akan menguasai hati dan menjadikan hidup terasa sempit. Dari kesadaran inilah mereka belajar membatasi diri. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin menjaga ketenangan jiwa. Orang dengan spiritual tinggi menggunakan harta sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup. Mereka memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak, bukan sebagai ukuran nilai diri. Karena itu, mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada seberapa banyak yang dimiliki. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada di tangan, meskipun hidup tidak selalu berlimpah. Rasa cukup inilah yang menjadi kekayaan sejati, karena ia membebaskan hati dari rasa iri dan tidak puas yang terus-menerus menggerogoti batin. Kesederhanaan juga tercermin dalam cara mereka berbicara dan bersikap. Mereka tidak berlebihan dalam menampilkan diri, tidak sibuk mencari pengakuan, dan tidak merasa perlu membuktikan siapa dirinya kepada dunia. Mereka tenang menjadi diri sendiri. Orang dengan spiritual tinggi tidak terpancing oleh gaya hidup pamer dan persaingan status. Mereka sadar bahwa apa yang dipamerkan seringkali tidak sebanding dengan ketenangan yang dirasakan. Hidup yang terlalu sibuk terlihat baik, seringkali membuat hati lelah tanpa disadari. Mereka lebih memilih kenyamanan batin daripada kemewahan yang membebani. Mereka tahu bahwa barang, jabatan, dan pujian bisa datang dan pergi, tetapi ketenangan hati adalah sesuatu yang harus dijaga dengan kesadaran. Kesederhanaan membuat mereka lebih mudah bersyukur. Hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh banyak orang justru menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Udara pagi, kesehatan, waktu bersama orang terdekat, dan ketenangan hati menjadi nikmat yang disadari. Orang dengan spiritual tinggi tidak mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari seberapa ringan hati menjalani hidup. Mereka tahu bahwa beban terbesar bukan berasal dari kekurangan, melainkan dari keinginan yang tidak terkendali. Dalam hidup sederhana, mereka menemukan ruang untuk lebih peka terhadap sekitar. Mereka lebih mudah berbagi, lebih mudah peduli, dan lebih mudah berempati, karena hatinya tidak dipenuhi oleh obsesi pada diri sendiri. Mereka juga berhati-hati agar kesederhanaan tidak berubah menjadi kesombongan terselubung. Mereka tidak merasa lebih suci atau lebih baik hanya karena hidupnya sederhana. Bagi mereka, kesederhanaan adalah pilihan batin, bukan identitas untuk dibanggakan. Orang dengan spiritual tinggi menikmati hidup tanpa harus berlebihan. Mereka tahu kapan cukup, kapan berhenti, dan kapan menahan diri. Sikap ini melatih kedewasaan dan ketenangan yang tidak mudah goyah oleh godaan. Kesederhanaan juga membuat mereka lebih jujur pada kebutuhan diri. Mereka tidak memaksakan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi, karena mereka sadar bahwa memaksakan diri hanya akan melahirkan tekanan dan kecemasan. Dalam hidup yang sederhana, mereka menemukan makna. Hidup tidak lagi diisi dengan care-carean tanpa arah, tetapi dengan kesadaran akan apa yang benar-benar penting. Dari sini, hidup terasa lebih utuh dan bermakna. Orang dengan spiritual tinggi menyadari bahwa terlalu banyak pilihan seringkali justru membingungkan. Dengan menyederhanakan hidup, mereka menyederhanakan pikiran, dan dari sanalah ketenangan lahir. Mereka tidak takut dianggap biasa. Mereka lebih takut kehilangan kedamaian batin. Karena itu, mereka memilih hidup secukupnya, tetapi dengan jiwa yang lapang dan hati yang tentram. Kesederhanaan mengajarkan mereka untuk tidak bergantung pada penilaian luar. Mereka tidak mudah goyah oleh pujian, dan tidak mudah hancur oleh celaan, karena pusat kebahagiaan mereka tidak berada di sana. Hidup sederhana membuat langkah mereka lebih ringan. Tidak banyak yang harus dipertahankan,
Tidak banyak yang harus dipamerkan, dan tidak banyak yang harus ditakuti kehilangannya. Inilah kebiasaan orang yang spiritualnya tinggi. Mereka mungkin terlihat biasa di mata dunia, tetapi di dalam hatinya ada kelimpahan yang tidak bisa dibeli, yaitu rasa cukup, rasa tenang, dan rasa dekat dengan Tuhan. Mereka terus memperbaiki diri tanpa merasa paling benar. Orang yang memiliki spiritual tinggi menyadari bahwa perjalanan batin tidak pernah benar-benar selesai. Setiap hari adalah ruang belajar, dan setiap pengalaman adalah cermin untuk melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Mereka tidak pernah merasa sudah sampai, karena merasa sampai justru sering menjadi awal dari kejemudan hati. Kesadaran bahwa diri masih memiliki banyak kekurangan membuat mereka rendah hati. Mereka tidak mudah tersinggung ketika dikritik, karena kritik bagi mereka bukan serangan, melainkan peluang untuk bertumbuh. Mereka mendengarkan dengan hati terbuka, lalu memilah dengan bijak apa yang perlu diperbaiki. Mereka memahami bahwa merasa paling benar adalah penyakit halus yang perlahan mematikan spiritualitas. Ketika seseorang merasa dirinya paling lurus, disitulah ia berhenti belajar dan menutup pintu perbaikan diri. Orang dengan spiritual tinggi justru selalu curiga pada kesempurnaan dirinya sendiri. Dalam menjalani hidup, mereka lebih sibuk mengoreksi niat daripada mengoreksi orang lain. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah kebaikan yang dilakukan benar-benar lahir dari ketulusan atau masih disisipi oleh keinginan untuk dipuji dan diakui? Orang dengan spiritual tinggi tidak menjadikan kesalehan sebagai identitas yang harus dipertahankan di hadapan orang lain. Mereka sadar bahwa kebaikan yang sejati tidak membutuhkan saksi dan ketulusan tidak menuntut pengakuan. Mereka berani mengakui kesalahan tanpa merasa harga dirinya runtuh. Mengakui salah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan batin. Dari keberanian inilah proses perbaikan diri bisa terus berjalan dengan jujur. Mereka juga tidak menutup diri dari nasihat siapapun, bahkan dari orang yang lebih muda atau lebih sederhana. Mereka paham bahwa kebenaran tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Sikap terbuka inilah yang menjaga hati tetap hidup dan tidak kaku. Orang dengan spiritual tinggi memandang perubahan sebagai bagian alami dari pertumbuhan. Mereka tidak takut berubah menjadi lebih baik. Meskipun perubahan itu mengharuskan mereka meninggalkan kebiasaan lama yang sudah nyaman. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu tanpa terus-menerus menyiksa diri. Mereka mengambil pelajaran, lalu melangkah maju dengan kesadaran yang lebih matang. Masa lalu tidak mereka jadikan beban, tetapi bekal. Dalam berbuat baik, mereka tidak merasa berjasa. Mereka sadar bahwa segala kebaikan yang mampu dilakukan adalah karena pertolongan Tuhan. Kesadaran ini menjaga hati mereka dari rasa sombong yang sering menyelinap tanpa disadari. Orang dengan spiritual tinggi juga terus membersihkan niat. Mereka tahu bahwa amal yang terlihat baik di luar bisa kehilangan makna jika niat di dalamnya kotor. Karena itu, mereka sering kembali ke dalam diri, bertanya dengan jujur tentang alasan di balik setiap tindakan. Mereka tidak berlomba menjadi yang paling tampak baik, tetapi berusaha menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Perbandingan mereka bukan dengan orang lain, melainkan dengan diri sendiri. Kesadaran ini membuat mereka tidak mudah iri terhadap kebaikan orang lain. Mereka justru merasa bahagia melihat orang lain bertumbuh, karena mereka paham bahwa kebaikan bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Orang dengan spiritual tinggi memahami bahwa hidup bukan tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang menjaga hati tetap bersih. Karena itu, mereka lebih memilih mengalah dalam hal-hal yang tidak perlu dipertahankan demi ego. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka belajar bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan keras, dan tidak semua kesalahan harus ditunjukkan dengan kata-kata. Dalam kesunyian, mereka terus melakukan muhasabah. Mereka menata ulang niat, memperbaiki sikap, dan mendekatkan hati kepada Tuhan tanpa perlu diketahui siapapun. Proses memperbaiki diri ini tidak selalu terasa mudah. Ada rasa lelah, ada rasa bosan, dan ada saat-saat ingin berhenti. Namun mereka terus melangkah, karena mereka tahu bahwa berhenti berarti membiarkan diri stagnan. Orang dengan spiritual tinggi tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran. Mereka jujur pada kekurangan, jujur pada niat, dan jujur pada hubungan mereka dengan Tuhan. Kejujuran inilah yang membuat spiritualitas mereka hidup, hangat, dan membumi. Bukan spiritual yang kaku dan menghakimi, tetapi spiritual yang lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Pada akhirnya, orang dengan spiritual tinggi tidak ingin dikenal sebagai orang paling benar, tetapi sebagai manusia yang terus belajar menjadi lebih baik. Dan dari proses inilah lahir ketenangan yang tidak dibuat-buat, karena ia tumbuh dari hati yang selalu mau dibersihkan dan diperbaiki. Pada akhirnya spiritualitas bukan tentang terlihat paling baik di hadapan manusia,
tetapi tentang seberapa jujur kita merawat hati di hadapan Tuhan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa dalam kita memahami diri sendiri dan kehidupan yang sedang kita jalani. 5 kebiasaan ini bukanlah standar untuk menghakimi siapapun, melainkan cermin agar kita bisa berkaca dengan lebih jujur. Jika ada satu saja yang terasa relevan, mungkin disitulah Tuhan sedang mengajak kita untuk bertumbuh perlahan, tanpa paksaan. Tidak perlu terburu-buru menjadi sempurna. Cukup terus berjalan, terus belajar, dan terus memperbaiki niat. Karena spiritualitas sejati tidak membuat kita merasa lebih tinggi, justru membuat kita semakin rendah hati dan damai. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa ketenangan hidup tidak selalu datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam hati yang terhubung, menerima, dan berserah kepada Tuhan. Jika video ini terasa menenangkan dan bermanfaat, silakan klik like agar lebih banyak orang bisa merasakan pesan kebaikan ini. Tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling Anda rasakan dalam hidup Anda saat ini? Atau pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda? Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama lewat konten-konten, refleksi, spiritualitas, dan pengembangan diri yang menenangkan jiwa. Terima kasih sudah menonton. Semoga hati kita selalu dijaga dalam ketenangan dan keikhlasan.